warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, Ibu mau cek dulu siapa yang nggak berangkat hari ini. Ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, yaitu belajar tentang Pancasila yang berfokus pada mengenal makna dibalik lambang Pancasila. Ibu punya sesuatu. Ini apa gambar mana? Iya betul, gambar Garuda. Nah, di tengahnya ini ada perisai. Perisai ini dalamnya ada lambang-lambang Pancasila. Ada yang tahu nama-nama lambang dan arti yang ada di dalam perisai ini? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai makna di balik lambang yang ada di dalam perisai Garuda Pancasila. Sebelum kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yuk, mari kita baca bareng-bareng ya. Ya, di depan semua dibaca bareng-bareng. Yuk, yang pertama, menyebutkan di malam sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna dari masing-masing lambang sila Pancasila. Yang ketiga, menuliskan kembali isi teks tentang Pancasila dengan bahasa sendiri. Yang keempat, menggambar lambang Pancasila secara rapi, indah, dan kreatif. Yang kelima, menunjukkan sikap cinta tanah air dan kerjasama dalam kegiatan kelompok. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini, marilah kita masuk ke pokok pembelajarannya ya. Siapa yang mengenal lambang negara kita? Apa lambang negara kita? Yaitu Garuda Pancasila. Betul. Garuda itu burung yang kuat dan gagah. Di dadanya itu ada perisai. Di perisai itu ada 5 lambang. Nah, 5 lambang itu yang dinamakan lambang Pancasila. Di dalam lambang-lambang tersebut memiliki makna masing-masing. Sila pertama itu disimbolkan oleh bintang emas. Yang kedua itu disimbolkan oleh rantai emas ya. Yang ketiga disimbolkan oleh pohon beringin. Yang keempat disimbolkan oleh kepala banteng. Yang kelima tadi dan kapak. Nah, masing-masing simbol tersebut memiliki arti. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih makna-makna dari simbol-simbol tersebut. Kita lihat ya. Yang pertama bintang emas. Simbol bintang emas itu sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya, bintang bersinar di langit memberi cahaya untuk semua. Seperti Tuhan yang menerangi hidup kita ajarkan untuk berdoa, bersyukur, dan untuk berbuat baik. Yang kedua, itu adalah rantai. Rantai saling menguatkan. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk maknanya, rantai itu terdiri dari mata rantai kecil-kecil dan besar yang saling terhubung.
membantu satu sama lain. Yang ketiga, pohon beringin yang kuat dan menyejukkan. Ini adalah simbol dari sila ketiga. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maknanya, beringin punya akar tunggal yang kuat, melambangkan satu kesatuan. Cabangnya banyak, seperti Indonesia yang beragam tapi tetap bersatu. Kita diajarkan untuk rukun dan cinta tanah air. Yang keempat, itu ada kepala benteng, si pemimpin musyawarah. Ini sila keempat. Sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, banteng adalah hewan sosial yang hidup berkelompok. Ia melambangkan kebiasaan musyawarah bangsa kita, berdiskusi bersama sebelum mengambil keputusan. Lanjut, yang terakhir adalah yang kelima dengan simbol padi dan kapas. Bersimbol-simbol keadilan bagi semua. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, padi dan kapas adalah kebutuhan dasar semua orang. Simbol ini mengajarkan kita untuk berbagi, hidup adil, dan sejahtera bersama. Nah, itulah makna simbol-simbol Pancasila yang ada dalam perisai di Garuda Pancasila kita. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Naura. Oh, kenapa padi dan kapas? Kenapa padi dan kapas? Padi dan kapas itu adalah, di sini sudah dijelaskan, simbol mengajak kita untuk berbagi, adil, dan sejahtera bersama. Dan padi dan kapas adalah kebutuhan dasar semua orang, rakyat Indonesia. Kenapa? Padi adalah sumber makanan pokok kita. Kita makan pokoknya nasi. Nah, betul, nasi itu dari padi. Kapas itu bisa jadi tempat tidur kita. Begitu. Nah, ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Ya, adik, apa? Oke, kenapa pohon beringin? Kita lihat pohon beringinnya. Kenapa pohon beringin? Pohon beringin, pernah lihat kan anak-anak pohon beringin itu biasanya hidupnya sampai sekali ratusan tahun. Nah, dia itu sampai bisa lebat daunnya, terus cabangnya banyak, kuat, dan dia bisa bertahan sangat lama. Nah, itu bisa dilambangkan sebagai Indonesia. Walaupun dia banyak cabangnya, tapi dia tetap satu. Dia tetap satu, seperti kita, Indonesia. Untuk diajarkan hidup rukun dan cinta tanah air. Dia tetap satu pohon, dan dia banyak, cabangnya banyak, tetapi tetap satu. Nah, disitulah nilainya yang bisa kita ambil. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mengamati materi tadi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu punya LKPD. Nah, LKPD ini akan Ibu bagikan. Kalian kerjakan masing-masing, ya. Setelah nanti kerjakan masing-masing, nunggu instruksi lagi dari Ibu. Nanti akan berdiskusi satu bangku, ya. Ibu bagikan dulu. Ibu akan jelaskan dalam LKPD ini ada apa saja. Ini jangan lupa ditulis nama kelas. Nah, halaman pertama itu ada istilah Pancasila.
di sini ada sila, lambang, nama lambang, dan bunyi. Di sini tulis sila berapa, terus nama lambangnya apa, bunyinya apa. Sampai tadi dan kakak sini ya. Lanjut yang ke lembar kedua. Ini ada berperilaku Pancasila. Nah, di sini kalian diminta untuk menghubungkan sila mana yang cocok dengan gambar-gambar di samping ini. Jadi nanti digaris, cocokkan mana gambar yang paling cocok dengan sila pertama, kedua, ketiga, 4, atau 5. Dan ada lembar terakhir, itu ada di bagian lembar lambang Pancasila. Nah, di gambar sini kalian diminta untuk menggambarkan lambang-lambang dalam perisai. Digambar, terus di sini juga apa yang kosong diisi ya. Nah, itu isi LKPD. Silakan dikerjakan masing-masing. Nanti setelah selesai mengerjakan, tunggu instruksi lagi dari ibu, ya. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangku. Kalian diskusikan, bertukar pikiran, mana yang lebih cocok atau lebih baik dengan isian yang ada di LKPD. Ya, silakan untuk berdiskusi. Nanti kalau sudah selesai berdiskusi, ibu akan panggil beberapa kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan. Baik anak-anak, waktu diskusi sekarang sudah habis. Ibu akan memanggil perwakilan kelompok. Salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan. Ibu pilih kelompok 2. Ayo maju ke depan, presentasikan. Yang lain perhatikan ya. Nah, itu tadi presentasi dari hasil diskusi kelompok 2. Untuk kelompok lain, adakah yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ada? Ya, kelompok 3, apa yang ditanyakan? Silakan. Ya, pertanyaan yang bagus. Dari kelompok 3 menanyakan, kenapa sila keempat yang berbunyi kaitan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan oleh kepala banteng? Oke, silakan kelompok 2 untuk ditanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Oke, itu dia jawaban dari kelompok 2. Ayo kita kasih aplaus dulu. Nah, ibu akan menguatkan lagi jawaban dari kelompok 2. Kenapa sila keempat itu dilambangkan oleh banteng? Karena banteng itu hewan sosial. Yang seperti kita ketahui, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kenapa? Banteng adalah hewan yang suka berkerumun, suka berkumpul. Dilambangkan oleh banteng karena kita kalau ada masalah, kita harus bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang dimusyawarahkan itu adalah hasil yang bersama-sama kita bisa bicarakan, kita tukar pikiran untuk menuju keputusan yang sebaik-baiknya. Nah, itulah kenapa bisa diambil kepala banteng sebagai sila lambang dari sila keempat. Itu jadi ya penjelasannya kenapa bisa dipilih kepala banteng, karena banteng itu adalah hewan sosial, sama-sama dengan kita. Hidup harus bersosial, baik itu anak-anak.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, cukup. Untuk kelompok 2, terima kasih atas presentasinya dan untuk jawaban pertanyaannya. Bisa disilakan duduk untuk kelompok 2. Sebelum kita siap untuk kelompok 2. Ya. Nah, itu tadi sudah hasil presentasi dari beberapa kelompok yang sudah maju. Sekarang, marilah kita simpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, lambang Pancasila ada berapa? Ada 5. Yang pertama, bintang, betul. Yang kedua, rantai emas, betul. Yang ketiga, iya, pohon beringin. Yang keempat, iya, kepala banteng. Yang kelima, betul, padi dan kapas. Sila pertama, lambang bintang bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, yang lambangnya rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Silanya bunyinya apa? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, dilambangkan oleh padi dan kapas. Bunyi silanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Siapkan kertas lembar untuk menuliskan bagaimana perasaan kalian, hal baik apa yang kalian dapat pada pelajaran pagi hari ini. Semua dituangkan di kertas tersebut. Ibu tunggu kalian tulis, nanti kumpul di depan ya. Oke anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari setelah kita mempelajari lambang-lambang Pancasila. Boleh kita tepuk tangan untuk semuanya. Kalian hebat. Oke, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut percaya dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.